فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas Al-Faslur Rabi' bab yang keempat, Ar-Raddu ala munkiril ihtijaj bis sunnatin nabawiyah wa ta'inina fiha. Bantahan kepada orang-orang yang mengingkari berhujjah dengan sunnah nabawiyah atau dengan hadis Nabi SAW dan orang-orang yang mencela sunnah Nabi SAW. Kita sampai di al-matlabuts tsani, subbab yang kedua, al-qailuna bi raddi khabril ahad war-raddi aw-raddu ala ashhari syubahihim, yaitu orang-orang yang menolak tentang hadis ahad dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka yang paling terkenal. Tapi ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab ini. Kita mulai, kata beliau, rawa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ahadithahu wa talaqauha bil qabul. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menerima periwayatan itu secara turun-temurun. Walam yungkiru syai'an minha, dan para sahabat tidak mengingkari satupun dari hadis-hadis Nabi tersebut. Thumma talaqaha anhum at-tabi'un wa akhadhuha bil qabul wat tasdiq wat taslim. Demikian juga setelah itu para tabi'in, generasi setelah para sahabat, mereka juga mengambil riwayat-riwayat hadis yang mereka peroleh dari para sahabat. Mereka membenarkannya dan mereka terima periwayatan-periwayatan hadis itu. Wala yu'raf minhum man radda syai'an minal akhbaris sahihah fi syai'in min umuriddin. Dan tidak dikenal dari mereka, yakni dari para sahabat dan para tabi'in, tidak dikenal, tidak ada di antara mereka yang menolak sedikit pun dari hadis-hadis Nabi yang sahih dalam urusan agama ini. Qala Syafi'i ba'da an naqala al-adillata ala tathbiti khabaril wahid wa qabulihi wal intihai ilaihi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, ya, setelah beliau menyebutkan tentang dalil-dalil sahnya riwayat hadis ahad, diterimanya riwayat hadis ahad, wa naqli sani'i man sabaqahu minal ulama'i fi dzalik. Dan Imam Syafi'i setelah itu juga menyebutkan, menukilkan ulama-ulama sebelum beliau yang juga berpendapat demikian. Ini beliau sebutkan dalam kitab Ar-Risalah, ya, kitabnya Imam Syafi'i yang bernama Ar-Risalah. Kata Imam Syafi'i, walau jaza li ahadin minan nasi an yaqula fi ilmil khasah, apabila dibolehkan bagi seseorang dari manusia yang dia berbicara dalam suatu ilmu khusus,
Ya, dia mengatakan ajma'al muslimuna qadiman wa hadithan ala tathbiti khabaril wahidi wal intihai ilaihi bi annahu lam yu'lam min fuqaha'il muslimin ahadun illa waqad thabbatahu lajazali. Intinya kalau ada orang yang boleh berkata demikian, yaitu berkata para ulama-ulama muslimin, ya kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang, ya mereka semua sepakat tentang penetapan hadis ahad dan penerimaan hadis ahad, dan tidak ada di antara para fuqahaul muslimin, para ahli-ahli fikih atau para ulama kaum muslimin seorang pun kecuali mereka menetapkan hadis ahad. Kalau boleh orang berkata demikian, tentu aku juga berkata demikian. Ya, maka aku juga boleh dong berkata seperti itu, kata Imam Syafi'i, untuk menegaskan bahwa beliau mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Walakin namun aku mengatakan, lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ikhtalafu fi tathbiti khabaril wahid bima wasaftu min anna dzalika mawjudun ala kullihim. Kata Imam Syafi'i, aku tidak menghafal, artinya aku tidak mengetahui dari para ulama kaum muslimin bahwa mereka berselisih pendapat dalam penetapan hadis ahad sesuai dengan apa yang aku sifatkan. Ya, intinya Imam Asy-Syafi'i meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama sebelumnya yang menetapkan hadis ahad. Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Khatibul Baghdadi, wa 'alal amali bi khabaril wahid kana kafatat tabi'in wa man ba'dahum minal fuqaha'il khalifin fi sa'iri amsaril muslimin ila waqtina hadha. Mengamalkan hadis ahad itu telah dilakukan oleh mayoritas atau bahkan seluruh para tabi'in dan generasi setelahnya dari para ulama-ulama yang menggantikan generasi tabi'in fi sa'iri amsaril muslimin, dari semua negeri-negeri kaum muslimin ila waqtina hadha, sampai zaman kita sekarang, kata Khatib al-Baghdadi. Walam yablughna an ahadin minhum ingkaru dzalika walal i'tiradu alaihi, dan tidak ada yang sampai kepada kami seorang pun di antara mereka, di antara para ulama-ulama tersebut, yang mengingkari penetapan hadis ahad atau menentang hadis ahad. Fathabata anna min dinihim jami'ihim wujubuhu. Maka dari situ diketahui, ditetapkan bahwa ini merupakan agamanya mereka, agamanya para ulama-ulama semuanya, yaitu menerima hadis ahad. Idh law kana fihim man kana la yaral amala bihi la nukila ilainal khabar anhu bimadhhabihi fihi. Seandainya ada di antara mereka yang berpendapat tidak sahnya beramal dengan berdasarkan hadis ahad. Jadi kalau ada ulama-ulama yang berpendapat hadis ahad itu nggak bisa diamalkan, tentu sudah dinukilkan riwayat mereka kepada kami. Tentu sudah ada khabar, informasi dari para ulama-ulama tersebut bahwasanya itu sudah menjadi madhabnya dia, tidak mengamalkan hadis ahad. Tapi ternyata nggak ada, kata beliau. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, wa ammal maqamus tsamin wa huwa in'iqadul ijma'il ma'lumil mutayaqqan ala qabuli hadhil ahadits. Kata beliau, di antara ijma' yang telah ditetapkan dan telah dimaklumi dan diyakini, yaitu ijma'nya qabul hadhil ahadits, menerima hadis-hadis ini, maksudnya hadis ahad. Wa itsbati sifatillahi biha, dan menetapkan sifat-sifat Allah dengan hadis ahad ini. Fahadha la yashukku fihi man lahu aqallu khibrah bil manqul. Yang seperti ini tidak diragukan, meskipun bagi seseorang yang punya pengetahuan yang sedikit, ya seorang yang memiliki sedikit ilmu, dia tidak meragukan bahwa hadis ahad itu bisa digunakan untuk menetapkan akidah.
Fa inna sahabata humul ladzina rawaw hadhil ahaditha wa talaqaha ba'duhum an ba'din bil qabul wa lam yunkirha ahadun minhum ala man rawaha. Dan para sahabat mereka meriwayatkan hadis-hadis ini, dan sebagian mereka mengambil dari sebagian yang lain, turun temurun mereka menerima hadis tersebut, dan tidak ada di antara mereka seorang pun yang mengingkari yang meriwayatkan hadis ahad. Thumma talaqaha anhum jami'ut tabi'in min awalihim ila akhirihim. Kemudian setelah para sahabat, para tabi'in dari awal sampai akhir, wa man sami'aha minhum talaqaha bil qabul wat tasdiq lahum. Demikian juga para tabi'in yang mendengar hadis ahad itu, mereka menerima dan membenarkan periwayatan hadis ahad itu. Walam yasma'ha minhum wa talaqaha anit tabi'ina kadzalik wa kadzalika tabi'ut tabi'in ma'at tabi'in wa hadza amrun ya'lamuhu daruratu ahlil hadis. Kemudian demikian juga para tabi'ut tabi'in, mereka memperlakukan hadis ahad seperti para tabi'in. Intinya ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli hadis, mereka menerima hadis ahad tersebut. Dan itu generasi salaf yang nggak ada masalah sebenarnya dengan periwayatan hadis ahad. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam setelah mereka menerima hadis ahad tersebut. Thumma, kemudian dhahara ba'dal qurunil mufaddalah, setelah generasi unggul ini selesai, ya setelah generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ini, muncul firaqun wa tawaifu lam tuqaddir as-sunnata haqqa qadriha. Muncul kelompok-kelompok, firqah-firqah yang mereka tidak mengagungkan sunnah sebagaimana mestinya. Walam tattabi' sabilal mu'minin fi qabuliha wa taslimilaha. Dan mereka tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman sebelum mereka, yakni jalannya generasi salaf dalam menerima hadis ahad atau tunduk dengan hukum-hukum yang ada di dalam hadis ahad itu. Mereka nggak mengikuti itu. Faradduha au aktsaroha. Mereka menolak seluruh hadis ahad atau mayoritas hadis ahad itu. Wa ma qabiluhu araduhu wa sallatu alaihi uqulahum tuharrifuhu an maudhi'ihi. Kalaupun itu mereka terima, maka mereka pertentangkan isinya. Ya, mereka lebih mendahulukan akal mereka. Mereka tunggangi hadis ahad itu dengan akal-akal mereka untuk menyelewengkan makna hadis ahad tadi dari tempat-tempatnya, dari maknanya. Wa tunziluhu ghaira manzilatihi. Mereka tempatkan hadis ahad itu bukan pada tempatnya. Wa kanu ala dzalika tawaifa wa madzahib. Dan mereka banyak kelompok-kelompok yang seperti ini, ya, dan banyak madhab-madhab yang seperti ini. Wa maqsiduna huna minhum ta'ifatani al-ula. Namun semua kelompok-kelompok tersebut itu mengerucut kepada dua kelompok saja. Ya, semua kelompok-kelompok tadi banyak. Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, ya, kemudian dan yang semisal dengan mereka ahlul kalam, itu banyak varian-variannya. Tapi mereka ini dua model saja sebenarnya. Al-ula, kelompok yang pertama, man radda khabaral ahad mutlaqan. Jenis yang pertama adalah yaitu mereka yang menolak hadis ahad secara mutlak. Ya, apapun hadis ahad ditolak sama mereka, nggak mau. Sedangkan wathaniyah, kelompok model yang kedua, man raddahu fil aqaid wa qabilahu fil ahkam. Kelompok yang kedua ini mereka cuman mau menerima hadis ahad kalau itu berkaitan dengan amal, berkaitan dengan fikih, ya, berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Tapi mereka tidak mau menerima hadis ahad kalau itu berkaitan dengan apa? Akidah. Ini model yang kedua. Kalau yang pertama tadi gentle, tolak semuanya. Mau itu hadis fikih, mau hadis ahad yang kontennya berbicara tentang akidah atau tentang fikih, pokoknya hadis ahad ditolak. Wa sanadhkuru ma'a kulli ta'ifatin mashtahara min syubahihim fima dhahabu ilaihi wa radda ahlul ilmi 'alaiha. Dan kami akan menyebutkan syubhat-syubhat yang paling terkenal dari mereka
dan bantahan para ulama atas syubhat tersebut. Dimulai dari al-far'ul awal, varian yang pertama, man radda khabarul ahad mutlaqan, yaitu varian kelompok yang menolak hadis ahad secara mutlak, secara totalitas. Wa hadzal qawlu dhahaba ilaihi an-nadhamiyah minal mu'tazilah wa Abu Bakrin ibnu Dawud wal Qashani wa hukiya an ba'dihim ka Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah ishtiratuhu an yarida khabarul ahad min tariqi rajulaini an rajulaini liyu'mala bihi. Pendapat ini itu kebanyakan dianut oleh orang-orang Mu'tazilah. Di antaranya tadi Abu Bakar bin Dawud. Kemudian dinukilkan dari sebagian mereka seperti Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Dia mempersyaratkan hadis ahad itu kalau mau diamalkan minimal itu harus ada 2 orang. Ya, minimal harus melalui 2 jalur periwayatan baru bisa diamalkan. Tapi kalau dari 1 jalur saja ditolak. Tapi apa syubhat mereka? Dzakara ashhara syubahihim. Disebutkan syubhat mereka yang paling terkenal. Asyubhatul ula, syubhat yang pertama, istidlaluhum biqaulihi ta'ala. Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Yunus ayat 36. Allah berfirman, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon, dugaan, itu tidak mencukupi sedikit pun dari kebenaran. Artinya kebenaran itu nggak cukup hanya bermodalkan dengan dhon, dengan dugaan saja. Jadi ibarat gini, kalau ada orang yang mengabarkan kepada Anda, tadi ada kecelakaan di Kiai Haji Mas Mansur. Ya, 1 orang yang mengabarkan ini kepada Anda. Maka tentu informasi ini bisa langsung Anda benarkan atau Anda ragukan. Diragukan. Ya kan, karena 1 orang. Menurut akal, informasi yang datang dari 1 orang saja ini mengandung kemungkinan benar, mengandung kemungkinan salah. Ya, berarti itu dhon. Tapi kalau 2 orang mengatakan kepada Anda dengan informasi yang sama, ya Anda kemudian jalan ketemu orang lagi bilang gitu, tadi ada kecelakaan di Kiai Haji Mas Mansur. Nah, ini semakin menguatkan informasi tersebut. Ketika 3 orang menginformasikan yang sama, 4 orang menginformasikan yang sama, maka berarti mustahil secara akal informasi itu salah. Pasti secara akal pasti akan membenarkan informasi tersebut. Ya, tidak mungkin akal mendustakannya. Nah, ini yang disebut hadis apa kalau banyak tadi? Mutawatir. Makanya mereka cuma menerima hadis mutawatir karena kembalinya kepada akal. Karena hadis mutawatir secara akal itu mustahil orang tersebut sebanyak itu sepakat untuk berdusta. Tapi kalau hadis ahad secara akal itu ada kemungkinan orangnya berdusta, tapi juga ada kemungkinan orangnya jujur. Berarti itu dhon. Nah, dhon, dugaan, Allah sebutkan dalam surat Yunus tadi, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa mencukupi sedikit pun dari kebenaran. Qalu khabarul ahad dhanniyus thubut fala yuqal an tu'assisa alaihi takalifus syar'iyyah. Ya, kata mereka dhon, hadis ahad itu hanya sebatas dugaan saja. Maka namanya dugaan itu nggak bisa dijadikan asas dalam membangun hukum-hukum syar'i. Paham ya syubhatnya ya? Nggak paham nggak apa-apa sih, ya syubhat kok. Tapi yang penting ini jawabannya. Wal jawabu an hadhihi syubhah. Bantahan jawaban atas syubhat ini. Yang pertama, anna ahlal ilmi la yaqbaluna khabaral ahadi mutlaqan bal yashtarituna syurutan ma'lumatan mushtahiratan. Hadhihi syurutu tarfa' min sya'nil khabari min jihati thubutihi. Perlu diketahui
bahwa para ulama meskipun mereka itu menerima hadis ahad, tapi nggak sembarangan semua hadis ahad diterima. Ya, hadis ahad diterima dengan selektif. Ada syarat-syarat perawi yang diterima hadisnya, diterima ucapannya atau tidak. Mereka mempersyaratkan syarat-syarat yang sangat ketat. Ya, jadi ini dugaan yang keliru kalau dikatakan bahwasanya kita ini menerima hadis ahad secara mutlak. Tidak. Ya, para ulama ahli hadis betul menerima hadis ahad tapi dengan syarat-syarat. Kemudian yang kedua, annahu qad tawataral amal bi ghairil mutawatir minal ahadits kama huwa dhahirun fi ma thabata min waqa'i'a muta'addidatin 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabi bima la yasa'u ahadan inkaruhu au inkaruhu. Kata beliau bahwasanya telah mutawatir, ya telah banyak periwayatannya bahwasanya bolehnya beramal dengan hadis-hadis ahad sebagaimana yang sudah disebutkan di riwayat-riwayat sebelumnya, bagaimana Nabi SAW mengutus para sahabat-sahabat seperti Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya hanya seorang diri, ya kemudian berdakwah di Yaman. Maka apakah orang-orang Yaman yang mendengar dakwahnya Mu'ad bin Jabal tidak boleh mengamalkan tidak boleh mengamalkan hadis-hadis tersebut karena yang menyampaikan cuma satu orang? Tentu tidak. Ya, maka itu bantahan bagi yang membatalkan hadis ahad. Kemudian bantahan yang ketiga dari syubhat tadi, annal amala bi khabaril ahad fil ahadithi lahu nadhair fi syariah. Kama huwa sya'nu fi wujubil hukmi bi syahadati syuhud wal i'timadu ala khabaril wahid fi itsbatis siyam. Mengamalkan hadis ahad itu ada pembandingnya. Ya, ada pembandingnya di dalam syariat kita. Yaitu bolehnya kita menetapkan hukum dengan persaksian satu orang. Seperti misalnya menetapkan puasa, masuknya bulan Ramadan dengan kesaksian satu orang yang melihat hilal. Ya. Jadi ada satu orang bersaksi melihat hilal. Kemudian dia melaporkan hal tersebut kepada penguasa. Ya, setelah diambil sumpahnya oleh penguasa, maka ditetapkan oleh penguasa bahwasanya besok sudah masuk 1 Ramadan. Besok sudah mulai puasa. Sah apa enggak? Sah. Berdasarkan persaksian satu orang saja. Nah, ini hadis ahad. Ya, maka hadis ahad itu juga diamalkan di dalam syariat. Tapi itu bantahan dari syubhat yang pertama tadi. Berarti salah kalau mereka menggunakan ayat tadi. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa mencukupi kebenaran sedikit pun. Kemudian tambahan dari bantahan syubhat ini, hadis ahad itu sebenarnya bukan tingkatan dhon. Tapi hadis ahad itu kalaupun nggak sampai tingkatan yakin, maka hadis ahad itu disebut oleh para ulama dengan tingkatan ghalabatud dhon. Ya, ghalabatud dhon itu artinya dugaan yang sangat kuat sekali. Ya, dugaan yang sangat kuat meskipun belum sampai tingkat yakin. Nah, dugaan yang sangat kuat ghalabatud dhon itu sudah bisa dijadikan dasar untuk beramal. Ya, dugaan kuat itu sudah bisa dijadikan dasar untuk beramal. Contoh misalnya, Anda ketika ragu, apakah Anda sudah wudhu atau belum wudhu? Ya, maka yang diambil apanya? Anda sudah wudhu ya, sudah wudhu. Kemudian setelah itu berjalan beberapa waktu. Nah, Anda ini bingung, apakah Anda batal wudhu atau Anda masih ada wudhu? Itu apa yang Anda gunakan? Hah? Nggak, dasar apa yang Anda gunakan untuk menetapkan, oh enggak, saya masih ada wudhu? Bukan cuma dugaan apa? Dugaan kuat. Iya, dugaan kuat. Ghalabatud dhon, dugaan yang paling kuat. Saya dari tadi nggak kencing, saya dari tadi nggak buang angin, ya kan? Itu dugaan kuat. Kenapa nggak sampai yakin? Karena ada keraguan di dalam diri Anda.
Ya, apakah saya ini masih ada wudhu atau tidak? Itu keraguan. Tapi kemudian syariat memerintahkan Anda untuk berhukum dengan dugaan Anda yang paling kuat. Sedangkan dugaan Anda yang paling kuat, Anda masih wudhu, masih ada wudhu. Ya, maka boleh dengan menggunakan dugaan yang paling kuat. Kemudian asyubhatu tsaniyah, syubhat yang kedua. Qalu law jaza ta'abbud bihi fil furu' la jaza fil usul wa huwa khilafu ma taqulun. Mereka mengatakan seandainya boleh beribadah, melakukan ibadah dengan hadis ahad, artinya dalam masalah-masalah furu', dalam masalah cabang itu boleh menggunakan hadis ahad, tentu boleh juga dong menggunakan hadis ahad dalam masalah usul. Karena baik furu ataupun usul itu sama-sama din, sama-sama bagian agama. Kok bisa dibedakan yang ini usul, yang ini furu? Kalau furu boleh pakai hadis ahad, kalau usul nggak boleh pakai hadis ahad. Padahal baik usul ataupun furu itu sama-sama bagian dari din, bagian dari agama. Harusnya diperlakukan sama dong. Kalau hadis ahad bisa digunakan untuk amal, maka hadis ahad juga bisa digunakan untuk akidah. Wa jawabuha anna hadzat tafriqa ghairu sahihin. Pembagian menjadi usul dan furu' ini tidak benar. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, kalau membagi usul hanya perkara akidah dan furu' hanya perkara fikih, ini pembagian yang tidak benar. Karena namanya usul nggak melulu akidah. Ya, ada perkara usul, prinsip yang juga fikih. Apa kemarin kita sampaikan? Wujubus sholat, tentang wajibnya sholat. Itu perkara fikih, tapi dia masuk usul, prinsip, bukan cabang. Ya, kata beliau ini pembagian yang tidak benar. Fal kitabu was sunnatu wal ijma' alal amali bil khabari mutlaqan idza sahha wa tawaffarat syurutu qabulihi. Al-Quran, sunnah, ijma' semuanya mengatakan wajibnya beramal, mengamalkan hadis ahad secara mutlak apabila hadis tersebut sahih dan terpenuhi syarat-syarat kesahihannya. Kemudian syubhat yang ketiga, wa yadhkuruha man yaqbaluhu idza ruya min tariqaini fa aktsar. Tadi disebutkan kita baru mau menerima hadis ahad kalau diriwayatkan dari minimal 2 orang. Jadi 1 orang nggak bisa. Qalu, mereka mengatakan qad warada an adadin minas sahabah raddu khabaril ahad. Kata pendapat ini, kata orang-orang ini, mereka mengatakan ada dalil-dalil tentang para sahabat yang menyatakan bahwa para sahabat itu menolak hadis kalau cuma 1 orang yang meriwayatkannya. Wa yadhkuruna qissata dzil yadain. Mereka menyebutkan tentang kisah dzil yadain. Ya. Haina tawaqqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khabarihi hatta sa'alan nas. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhenti, tidak mengambil sikap sampai Nabi tanya dulu kepada orang-orang. Apa maksudnya di sini? Kita sampaikan hadis lengkapnya tentang kisah Dzul Yadain. Ya, disebut dengan istilah hadis Dzul Yadaini. Kok error ini sebentar ya. Ya, kisahnya tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seseorang yang dikenal dengan nama Dzul Yadaini. Nah, ini. Diriwayatkan akhbarani Abu Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qal nasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama fi sajdataini. Pernah suatu ketika Nabi itu lupa dalam sholatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung salam ya setelah sujud 2 kali.
Jadi setelah sujud 2 kali Nabi langsung salam. Faqala lahu dzushimalain. Maka berkata seorang yang dijuluki dengan dzu asyimalain atau dzul yadaini tadi. Aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah. Setelah salam dia bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat itu sudah dikurangi jumlah rakaatnya? Karena baru 2 kali sujud sudah salam. Atau engkau lupa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadaqa dzul yadain. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang, apakah betul yang diucapkan oleh dzul yadaini tadi? Tuh, karena dzul yadain orang ini mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi lupa. Berarti ini khabar ahad. Ini khabar ahad. Nah, Nabi tidak langsung menerima berita ini karena cuma dari 1 orang. Nabi tanya dulu kepada para sahabat yang lain, apakah betul yang diucapkan oleh dzul yadaini tadi? Qalu na'am, para sahabat berkata iya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atammas shalah. Maka kemudian Nabi bangkit lagi untuk menyempurnakan salat yang beliau lupa tadi, tsumma sajada sujud sahwi. Kemudian di akhir Nabi sujud sahwi. Syahid yang jadi syubhat di sini adalah Nabi tidak lantas menerima berita dari 1 orang. Tuh, ini berarti dalil gak boleh menerima hadis ahad. Paham ya sisi syubhatnya ya? Gak boleh menerima hadis ahad. Makanya Nabi takon wong-wong di sini. Tapi itu 1. Wa qissata Abi Bakrin wa raddahu khabaral Mughirah fi mirathil Jiddah hatta syahida ma'ahu Muhammad ibnu Maslamah. Kisah yang berikutnya yaitu kisah Abu Bakar yang menolak warisan dari seorang nenek, ya, atau menolak nenek mendapatkan warisan sampai akhirnya menolak riwayat yang datang dari Al-Mughirah bin Syu'bah tentang warisan seorang nenek sampai akhirnya dikuatkan oleh Muhammad bin Maslamah. Ya, kita baca riwayatnya. Disebutkan ja'atil jaddatu ila Abi Bakrin As-Siddiq. Datang seorang nenek kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar jadi khalifah. Tas'aluhu mirathaha. Dia ingin untuk meminta warisannya. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, malaki fi kitabillahi ta'ala syai'un. Ya, kau tidak mendapatkan apa-apa sesuai dengan ketentuan waris yang ada di dalam kitabullah. Wa ma alimtu laki fi sunnati nabiyillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Dan aku juga tidak mendapati seorang nenek sepertimu mendapatkan waris berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farji'i hatta as'alan nasa. Ya, pulanglah dulu sampai aku tanyakan dulu kepada orang-orang. Ya, farji mulyoze. Fasa'alan nasa, maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada sahabat-sahabat. Faqala al-Mughirah ibnu Syu'bah, maka berkata Al-Mughirah bin Syu'bah, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudusa. Dia mengatakan, kata Mughirah, aku pernah hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memberikan seorang nenek itu warisan 1/6. Ya, Nabi memberikan warisan seorang nenek 1/6. Nah, di sini permasalahannya. Faqala Abu Bakar, Al-Mughirah sudah meriwayatkan hadis, tapi kemudian Abu Bakar mengatakan, hal ma'aka ghairuka, apakah engkau pendapatmu ini atau hadismu ini ada orang lain yang juga seperti engkau, yang meriwayatkan hadis seperti engkau? Faqama Muhammad ibnu Maslamah. Maka kemudian bangkitlah sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Faqala mithla ma qala al-Mughirah ibnu Syu'bah. Maka dia pun berucap seperti pendapatnya atau hadisnya Mughirah tadi. Bahwasanya Nabi memberikan 1/6 bagian waris kepada seorang nenek. Jadi nenek tetap mendapatkan bagian waris 1/6. Fa'anqadhahu laha Abu Bakrin. Maka ditunaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diberikan 1/6 tadi kepada nenek tersebut. Dan asyahid di sini, Abu Bakar tidak langsung menerima hadis dari
Mughirah. Nggak langsung, tapi ditanyakan dulu, apa ada yang bersamamu yang berucap seperti itu juga? Baru dikuatkan oleh Muhammad bin Maslamah. Maka kata mereka, ini menunjukkan hadis ahad nggak bisa diterima. Ya, buktinya Abu Bakar minta orang kedua. Paham ya syubhatnya? Ya. Ditambah lagi wa khabaru Umar wa raddahu li riwayati Abi Musa fil isti'dzan. Demikian juga kisah yang sudah kita lewati tentang Umar ibn Khattab bersama Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abu Musa al-Ash'ari berminta izin pergi ke rumah Umar, tapi nggak dijawab oleh Umar sampai 3 kali. Maka kemudian Abu Musa pulang. Ketika itu Umar ibn Khattab pergi ke tempat kumpulnya para sahabat, bertanya siapa yang tadi datang. Ternyata Abu Musa al-Ash'ari. Umar mengatakan bahwa dia sedang sholat, kenapa kau tidak menungguku? Maka kata Abu Musa al-Ash'ari, aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Apabila salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Di sini Umar bin Khattab tidak langsung mengambil hadis tersebut, tapi Umar bertanya kepada para sahabat yang lagi kumpul di sana, apakah ada di antara kalian yang juga mendengar hadis itu? Maka kemudian siapa yang mengatakan hadis, mengatakan dia juga mendengar? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, maka Abu Sa'id Al-Khudri juga menyatakan dia mendengar hadis itu dari Nabi SAW. Baru kemudian Umar menerima hadisnya. Nah, kan ini berarti hadis ahad nggak bisa diterima. Buktinya Umar nggak langsung percaya ucapannya Abu Musa al-Ash'ari. Baik. Ini syubhatnya seakan-akan wah kuat nih, luar biasa ini. Wal jawabu an hadhihi syubhah. Jawaban atas syubhat ini, anna kulla wahidatin min hadhil waqai' fiha ma yad'u ila tarayyus bi khilafi wurudil khabari mutlaqan. Semua peristiwa-peristiwa tadi itu ada unsur yang menyebabkan pelaku-pelakunya itu untuk at-tarayyus. At-tarayyus ini tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Berhati-hati dalam mengambil sikap. Ini pembahasannya beda dengan sekedar menerima hadis ahad secara mutlak. Jadi ada kasus-kasus yang memang menyebabkan orang itu harus teliti, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Seperti Abu Bakar tadi, ini dijelaskan di sini. Amma qissatu dzil yadain famujibu tawaqqufi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa su'alihi ashabah asadaqa dzul yadain anna dzal yadain yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an fi'li nafsihi wa mithlu hadza innama yarji'u fihi al-insan ila ilmihi bima hasala minhu. Kisah tadi tentang Nabi yang lupa sholat, kemudian ditanyakan oleh Dzul Yadain. Kemudian Nabi bertanya, apakah betul yang diucapkan oleh Dzul Yadain? Ini kata beliau, kasusnya adalah Dzul Yadain, dia mengabarkan kepada Nabi SAW tentang perbuatannya Nabi. Ya, dia mengabarkan bahwa Nabi tidak lengkap sholatnya. Maka yang seperti ini itu tidaklah didapatkan kecuali dari pengetahuannya si Dzul Yadain tadi. Au ila ghalabati dhann, atau bisa juga karena dugaan kuat dari Dzul Yadain tadi bahwa Nabi SAW itu kurang rakaatnya. Hatta yadhhar lahu minad dalail sahihah ma yadfa'u dzalika wa yu'aqqidu sihhatal khabar. Nah, masalahnya yang ngomong kayak gitu itu cuman satu orang. Ya, harusnya apabila peristiwa itu benar-benar dilakukan oleh Nabi SAW, tentu yang bersaksi bukan cuma satu orang saja, tapi banyak. Antum pernah merasakan enggak kalau misalnya imamnya salah, antum mau negor itu masih maju mundur, ragu-ragu juga, ya kan? Karena antum berpikir, mosok imamnya salah. Kalau imamnya salah, kelebihan rokaat atau kekurangan rokaat pasti yang menyadari semua orang, makmum semuanya menyadari. Tapi kok gak ono aku tok. Nah, ini berarti ada dugaan sing salah sapa? Dirinya, makmumnya. Ya benar gitu kan? Kita mau ngomong subhanallah tapi
timbangnya isin. Ngomong subhanallah tiba-tiba dia sing salah gitu kan. Makanya dilihat dulu samping-samping ini kalau ada yang sudah mulai gremeng-gremeng, baru ya, subhanallah. Ya. Atau mungkin antum sudah yakin pasti bahwasanya memang salah. Tanpa menunggu orang, antum yakin bahwasanya imamnya salah. Ya, karena antum benar-benar khusyuk ketika sholat tadi, antum sudah hitung ini imamnya masih 3 rakaat ini, belum rakaat keempat. Antum sudah yakin. Seperti kisah, ya sebenarnya kisah kisah jokes, guyonan, ya kisah ya bercandaannya orang-orang Arab lah. Di mana ada suatu sholat berjamaah, kemudian imamnya ini ragu, apakah dia ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Selesai salam, dia tanya kepada para jamaah, siapa di antara kalian yang bisa memastikan kalau kita tadi sudah sholat 4 rakaat? Karena saya ragu, tadi 3 rakaat atau 4. Maka semua jamaah ini juga nggak ada yang bisa memastikan. Artinya mereka juga nggak khusyuk pisan. Ya. Kemudian ada satu orang mengatakan, bahwasanya kita ini sudah sholat 4 rakaat. Masya Allah, dari sekian banyak orang cuma 1 yang khusyuk ini. Ya. Dari mana? Bagaimana caranya kau bisa khusyuk sampai kau menetapkan kalau kita sudah pasti 4 rakaat? Iya, saya yakin kita sudah 4 rakaat. Kenapa? Karena saya punya istri 4. Ya, setiap rakaat ya saya sudah memikirkan istri saya masing-masing. Rakaat pertama saya mikiri fulana, rakaat kedua fulana, ketiga semua keempat istri saya sudah tak sambangi semua. Ya, sudah tak pikirkan semua kebutuhannya apa, ya kan? Kemudian istri kedua, rakaat kedua kebutuhannya apa saja. Ya, rakaat ketiga, istri ketiga, maka saya yakin itu sudah 4 rakaat. Ya. Ala kulli hal, kata beliau, maka Nabi perlu memastikan. Tuh, ada dorongan dari Nabi SAW untuk memastikan, karena jangan-jangan itu hanya sangkaan dari siapa? Orang tersebut, dari Dzul Yadain tadi. Makanya Nabi pastikan para sahabat yang lain. Kama anna tilkas shalah hadaraha jam'un minan nas wa kharaja sur'anuhum wa yab'ud fayab'ud an yanfarida ahaduhum bi idraki ma hasala dunal baqin ma'a adaihim li fi'lin wahid. Apalagi di situ banyak para sahabat yang hadir. Maka sangat tidak mungkin, ya sangat jauh kemungkinan kalau yang tahu Nabi kurang sholatnya cuma 1 orang saja. Itu kecil sekali kemungkinannya. Kemudian kisah kedua, amma qissatu Abi Bakrin wa raddihi khabar al-Mughirah fi mirathil Juddah fahuwa talabut tathabbut li'anna al-miratha amrun masyhurun yab'udu an yanfarida bihi wahidun duna sa'irin nas. Adapun kisah Abu Bakar yang tadi menolak seorang nenek yang meminta warisan, itu dalam rangka untuk tasabbut, ya untuk cross check saja, ya hanya sebatas untuk memastikan. Karena pembagian waris, masalah pembagian waris itu adalah permasalahan yang sangat masyhur, yang hampir setiap orang memahami tentang masalah tersebut. Thumma inna Abu Bakrin qabla al-khabar ba'da syahadati Muhammad bin Maslamah wa la yukhrijuhu dzalika an kaunihi khabaru ahad. Kemudian kalau mau diteliti lagi, itu Abu Bakar baru menerima persaksian dari Muhammad bin Maslamah. Tadi sudah dikasih tahu oleh Al-Mughirah. Kemudian dikuatkan oleh Muhammad bin Maslamah. Berarti berapa orang? 2 orang. 2 orang ini tetap masih kategori hadis apa? Hadis ahad. Ya, 2 orang ini tetap masih kategori hadis ahad. Thumma in kana maqsidukum ittiba'a Abi Bakrin faqad thabata anhu qabulu khabaril wahid duna talabi tathabbutin fi waqa'i'a katsiratin minha su'aluhu Aisyah radhiyallahu anha fi kam dafantum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau mereka berhujjah, beralasan dengan perbuatannya Abu Bakar ini, maka ketahuilah ada banyak perbuatan-perbuatan Abu Bakar yang menerima hadis ahad ya tanpa di cross check lagi sama Abu Bakar As-Siddiq. Seperti misalnya kisah tentang pertanyaan Abu Bakar kepada Aisyah, yaitu berapa helai kafan yang digunakan untuk mengafani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aisyah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq berapa helai kain kafannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, Aisyah mengatakan, fi thalathati athwabin suhuliyah laisa fiha qamis wala imamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibungkus dengan 3 helai kain kafan dari kutun, suhuliyah dari katun, dan tidak memakai gamis ataupun imamah. Ya sudah, Abu Bakar menerima itu. Yang mengucapkan cuma siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi masalah waris tadi Abu Bakar itu hanya sebatas untuk memastikan saja. Ya, bukan karena Abu Bakar As-Siddiq menolak hadis ahad, tidak. Ya, karena perkara tentang waris ini juga perkara-perkara yang perlu adanya ketelitian di dalamnya itu. Ya, perlu ada keterhati-hatian. Sehingga ini menunjukkan Abu Bakar sebagai pemimpin tidak tergesa-gesa dalam menetapkan hukum. Ya. Amma tawaqqufu Umar fi qabuli khabari Abi Musa faqad taqaddama bayanu anna Umar radhiyallahu anhum jami'an arada al-ihtiyat lis-sunnah. Adapun perbuatan Umar yang tidak langsung menerima hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, ini sudah dijelaskan oleh beliau bahwa yang diinginkan oleh Umar adalah al-ihtiyat. Al-ihtiyat itu adalah tindakan preventif untuk menjaga sunnah. Jadi seakan-akan Umar ini ingin untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin agar mereka ini berhati-hati terhadap sunnah, agar mereka tidak berbicara tentang sunnah kecuali dengan ilmu. Dan nggak boleh ngawur berbicara tentang sunnah. Ini dibuktikan dengan ucapan Umar. Wa qala li Abi Musa. Umar berkata kepada Abu Musa, amma anni lam attahimuka walakinni aradtu alla yataqawwalan nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Musa, sesungguhnya aku tidak menuduhmu berdusta. Nah, aku tidak menuduhmu berdusta dengan aku cross check lagi, bukan karena aku ragu dengan hadis yang kau riwayatkan, bukan. Tapi di sini aku ingin supaya manusia itu tahu agar jangan sampai mereka ini berbicara tentang hadis secara lancang, ya, agar mereka tidak ngarang-ngarang hadis seenaknya sendiri, berbicara tentang Rasulullah seenaknya sendiri, ya, karena mereka akan dimintai, karena orang-orang itu paham tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau ada yang berdusta, maka orang-orang pasti akan mengetahui kedustaan tersebut. Ya. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani, wa 'alal jumlati falam ya'ti man khalafa fil amali bi khabaril wahidi bi syai'in yasluhu litamassuki bihi wa man tatabba'a amal as-sahaba minal khulafa'i wa ghairihim wa amalit tabi'ina wa tabi'ihim bi akhbaril ahad wajada dzalika fi ghayatil kathrati bihaitsu la yattasi'u lahu musannifun basit. Kata beliau, maka kesimpulannya tidak ada seorang pun yang menyelisihi tentang sahnya beramal dengan hadis ahad. Ya, sahnya beramal dengan hadis ahad dan sahnya berpegang dengan hadis ahad. Bagi siapa saja yang mengikuti perbuatan para sahabat dari kalangan khulafaur rasyidin dan selainnya, kemudian juga amalannya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bagaimana sikap mereka terhadap hadis ahad, maka barang siapa yang meneliti perbuatan para salaf ini, maka dia akan mendapati bahwa para salaf mereka tidak mempermasalahkan hadis ahad dan mereka menerima hadis ahad tersebut, sehingga tidak ada celah untuk menolak hadis ahad. Wa idza waqa'a min ba'dihim at-taraddud fil amali bihi fi ba'dil ahwal fadzalika li asbabin kharijatin an kaunihi khabarun wahid. Nah, tapi kalau diteliti, oh enggak kok, itu tadi ada Abu Bakar yang menolak hadis ahad, itu ada Umar yang menolak hadis ahad.
maka ini karena sebab-sebab tertentu. Bukan karena hadis ahadnya, tapi ada sebab di luar hadis ahad yang menyebabkan mereka bertanya tentang periwayat lain selain orang yang meriwayatkan hadis tadi. Paham ya maksudnya? Jadi sekali lagi, kalau ada perbuatan sebagian salaf yang di situ menunjukkan bahwa mereka nggak langsung menerima hadis ahad, tapi mereka tanya kepada yang lain, itu karena ada dorongan. Bukan karena itu sebatas hadis ahad saja. Kalau cuma sebatas hadis ahad saja, pasti ini sudah menjadi tradisi di antara mereka. Setiap kali ada yang mengabarkan hadis satu orang, pasti mereka akan tanya orang lain. Kalau itu memang menjadi tradisi. Tapi ternyata enggak. Itu kasus. Ya, itu hanya kasus-kasus saja. Karena ada motivasi yang tadi kita sampaikan. Min roibatin fisiha. Ya, karena ada keraguan-raguan dalam kebenarannya. Autuhmatin firrawi. Atau bisa jadi ada tuduhan kepada perawinya. Au wujudi mu'aridin rajihin wa nahwi dzalik. Atau adanya pertentangan-pertentangan yang kuat untuk menanyakan hadis ahad ini kepada perawi yang lain, periwayat yang lain. Yaitu dorongan-dorongan yang di luar hadis ahad tadi. Adapun hadis ahadnya ini secara umum diterima oleh para salaf. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan insyaallah pertemuan yang akan datang merupakan pertemuan terakhir dari pembahasan kitab ini. Ya, jadi insyaallah pertemuan yang akan datang kita tuntaskan kitab ini sampai selesai, sehingga insyaallah nanti setelah Ramadan ya insyaallah nanti ada mungkin usulan, tafadhol. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.